Bapak Ibu, fungisida itu, bakterisida itu harus dicampur dengan perekat, harus dicampur dengan penembus, harus dicampur dengan pembasah. Supaya apa? Supaya fungisida Bapak Ibu nanti, bakterisida Bapak Ibu nanti yang sudah dibeli dari toko mahal-mahal bisa bagus, bisa efektif, bisa cepat kerjanya. Bunuh jamur patogen, bunuh bakteri patogen di daun, di batang, di akar, di mana saja. Jadi harus dicampur perekat, pembasah maupun penembus. Omong kosong. Ya, itu namanya informasi yang dungu, informasi yang cacat. Cacat dari segi apa? Informasi yang cacat dari segi pengetahuan, informasi yang cacat dari segi teknologi. Kalau orang bilang fungisida, bakterisida harus dicampur dengan perekat dan lain TTB-nya itu, berarti informasi seperti itu saya anggap sebagai informasi yang cacat dari segi ilmu pengetahuan dan juga cacat dari segi teknologi. Kita mulai. Fungisida itu Bapak Ibu tidak perlu ditambahkan perekat lagi. Begitupun dengan bakterisida, tidak perlu kita tambahkan perekat, tidak perlu tambahkan penembus, tidak perlu tambahkan pembasah segala macam TTB-nya itu. Nggak perlu dan nggak penting juga. Kalau seandainya Bapak Ibu tahu apa perbedaan antara fungisida kontak dan fungisida sistemik. Kalau Bapak Ibu bisa bedakan fungisida kontak dan fungisida sistemik, maka Bapak Ibu tidak akan hiraukan atau tidak akan menggubris informasi-informasi dungu yang masuk bahwa harus dicampur ini dan itu. Tidak perlu digubris. Kalau misalnya fungisida yang Bapak Ibu beli itu, informasi yang Bapak Ibu dapatkan, fungisida itu bersifat sistemik, maka itu sudah menuju pada kebenaran. Itu sudah menuju pada kebaikan. Artinya kesulitan Bapak Ibu mulai sedikit-sedikit dikurangi, ya. Jadi kita geser fungisida kontak, yang kita mau pelajari sekarang adalah fungisida sistemik. Nah, kemarin sudah kita sama-sama belajar tentang insektisida sistemik yang cara kerjanya adalah translaminar. Nah, tentu Bapak Ibu yang baru menyaksikan video hari ini tentu bingung. Apa itu Pak? Insektisida sistemik translaminar. Insektisida sistemik translaminar itu, ya, yang sifatnya translaminar, kalau Bapak Ibu semprotkan ke daun, ya, di atas daun tanaman Bapak Ibu ada ulat buah. Bapak Ibu semprot ke ulat buah ini, ulat buahnya mati. Di dalam daun ini ada ulat penggerek daun. Dia adanya di dalam tubuh daun ini. Itu juga mati. Yang di atas mati, yang di dalam juga mati. Bahkan yang lebih luar biasanya lagi, di bagian bawah pun mati. Saya kasih contoh ya untuk Bapak Ibu yang baru menyaksikan video hari ini dan tidak menyaksikan video kemarin. Insektisida sistemik translaminar itu, kalau misalnya daun ini daunnya, anggaplah ini daun. Di atas sini ada ulat pemakan daun, di dalam daun ini ada ulat penggerek daun, kemudian di bagian bawah ada trips atau kutu kebul. Bayangkan Bapak Ibu, dalam satu daun ada ulat pemakan daun, di dalamnya ada ulat penggerek daun, kemudian di bagian bawah pun masih ada trips dan kebul, ya. Ketika kita mengaplikasikan insektisida sistemik translaminar tadi, maka ulatnya mati, ulat penggerek di dalam daun mati, kutu kebul di bagian bawah pun mati. Jadi hama yang ada di atas daun, di bawah daun maupun di dalam tubuh daun akan mati. Itu yang saya bilang kemarin, kalau mau beli insektisida sistemik yang bersifat translaminar. Karena insektisida sistemik translaminar ini, Bapak Ibu, yang akan menelanjangi, yang akan menertawakan, yang akan mempecundangi perekat-perekat itu. Nah, sekarang poin yang kita belajar hari ini adalah fungisida. Apakah fungisida sistemik yang Bapak anjurkan ini juga translaminar? Bukan. Kalau kita berbicara fungisida dan bakterisida, kita akan berbicara tentang fungisida atau bakterisida sistemik yang sistem kerjanya adalah akropetal dan juga basipetal. Nah, Bapak Ibu bingung lagi dengan istilah-istilah ini, ya. Fungisida sistemik akropetal dan basipetal itu seperti apa, Pak? Kita perlahan. Fungisida sistemik akropetal adalah fungisida sistemik yang cara kerjanya seperti ini. Misalnya ini daun, ya. Ini daun. Bapak Ibu semprot ke daun ini yang terserang jamur atau bakteri misalnya, semprot ke daun ini, maka dia akan menyebar ke atas. Semprot di pangkal daun, ya, di tangkai daun, di batang daun, Bapak Ibu semprot kena saja ke batang daun, dia akan masuk ke dalam tubuh daun itu, jaringan sel tubuh daun itu, dan terus mengalir ke pucuk daun. Jadi bayangkan Bapak Ibu hanya semprot saja, kena saja ke batang daun, ya, ke tangkai batang daun, itu dia akan menjalar terus, meresap terus, naik ke pucuk daun, ke tunas daun, ke ujung daun. Artinya kalau ini satu helai daun, ya, ini batang daunnya, ya, tangkai daunnya. Bapak Ibu semprot ke sini, jamurnya ada di sini, jamur ini pun mati. Karena ketika semprot di sini dia arahnya ke atas. Dia naiknya ke atas, merebatnya ke atas. Kalau semprotnya ke batang tanaman, misalnya cabai, kita semprot di batangnya, maka dia akan menjalar naik ke atas. Lewat apa Pak dia menjalarnya atau mengalirnya ke atas? Lewat silem. Nah, Bapak Ibu masih ingat ya, pelajaran kita minggu lalu tentang silem dan floem itu? Pipa yang ada dalam tubuh tanaman. Kalau silem, dia nyerap air dan unsur hara naik ke atas. Dia serap dari tanah, buang ke atas, bawa ke atas sampai di pucuk daun. Kalau floem, dia bawa dari daun, hasil fotosintesis makanan, dia bawa ke seluruh tubuh, sampai ke akar juga. Jadi pipanya terbolak-balik. Kalau floem hasil fotosintesis dari daun dibawa ke akar, turun ke bawah ke tanah. Sedangkan kalau silem, air dari tanah, dari akar, dia naik terus ke atas, ke pucuk daun. Nah, kalau kita menggunakan fungisida sistemik yang cara kerjanya adalah akropetal tadi, maka ketika Bapak Ibu semprot di batang cabai, dia akan terus menjalar ke atas. Jadi batang yang kita semprotkan, cabai, ini batang cabai ya. Ini batang cabai, di sini ada daun cabai, di sini ada daun cabai lagi. Ketika Bapak Ibu semprotkan di sini, di batang cabai ini, maka fungisida sistemik yang sifatnya akropetal ini akan meresap naik ke daun di sini, sampai di ujung daun. Dia akan meresap masuk ke daun yang ini juga, sampai ke ujung daun. Nah, di atas ini kan masih ada daun lagi, Pak. Apakah di sini juga kena? Enggak kena. Dia hanya bisa merambatkan racunnya itu ke bagian terdekat dia. Jadi kalau batang di sini, artinya kita semprot di bagian sini, ya. Kemudian daunnya ada di sini, maka daun kedua ini yang nanti akan mendapatkan racun itu. Tetapi daun di atasnya lagi tidak.
Dan akropetal ini melalui jaringan silem. Artinya jaringan pipa yang arahnya ke atas. Dia akan bercampur dengan air dan garam mineral dari dalam tanah, silem ini, kemudian naik ke atas. Dia akan masuk ke situ untuk terus dialirkan ke atas. Sedangkan fungisida sistemik yang sistem kerjanya adalah basipetal, maka dia kerjanya terbalik dari akropetal tadi. Kalau akropetal tadi memanfaatkan silem, naiknya ke atas. Sedangkan kalau fungisida sistemik basipetal, dia disemprot di daun, dia akan bawa ke batang, ke akar. Jadi kalau ini misalnya batang cabai, ya, Bapak Ibu semprot di atas ini, maka dia akan turun melalui pipa dan jaringan floem, ya, dia akan turun ke bawah dan daun di bagian bawah ini, misalnya disemprot di batang ini, dan di bawah sini ada 2 daun, 2 tangkai daun, ya, cabai. Dia akan turun ke bawah dan dia akan masuk ke dalam 2 tangkai daun cabai di bawahnya, karena arahnya ke bawah. Begitupun kalau misalnya Bapak Ibu semprot di batang cabai dekat tanah, ya, dekat tanah, maka fungisida ini akan turun ke bawah melalui pipa floem tadi dan masuk ke dalam akar. Jadi tidak perlu Bapak Ibu jangkau ujung-ujung akar yang sudah terserang oleh jamur atau bakteri. Basipetal ini mampu masuk sampai di pelosok-pelosok. Jadi cuma di batangnya saja bagian bawah, batang cabai yang misalnya cabai karena fusarium, ya. Bapak Ibu semprot di batangnya cabai dekat tanah itu, maka dia akan meresap ke batang cabai ini, masuk ke dalam pipa floem dan dia teruskan ke ujung-ujung akar. Semua akar akan mendapatkan itu. Dan untuk gampangnya seperti ini, saya gambarkannya biar Bapak Ibu lebih paham. Di dalam jaringan tanaman Bapak Ibu ada 2 pipa, ya. Pipa silem dan pipa floem, ya. Pipa silem ini dia menyerap air dari dalam tanah lewat akar. Dia menyerap, akar ini menyerap, ya, air dan garam mineral, nutrisi, unsur hara dan lain sebagainya. Diserap oleh akar ini, air dan garam mineral ini, dibawa ke atas sampai di daun ini dibagi, sampai ke daun ini dibagi, naik lagi, sampai di daun ini dibagi, naik lagi, sampai daun ini dibagi, sampai terus sampai pucuk. Pipa ini yang dari bawah ke atas ini, dari akar ke daun itu disebut silem. Sedangkan ada pipa terbalik yang dari atas ke bawah, pipa terbalik disebut floem. Pipa ini mengangkut hasil fotosintesis dari daun, ya, ke bawah. Ini nanti masuk ke daun, masuk ke ranting, bawa ke sini, masuk ke daun ini, masuk ke daun ini, masuk ke daun ini, masuk ke daun ini, terus ke akar. Jadi ini pipa floem. Pipa ini terbalik dari atas ke bawah, sedangkan pipa silem mengangkut air dan garam mineral dari akar ke seluruh tubuh. Ini pipa bolak-balik terus ini, ya, seperti nadi urat manusia ini, ya, mengalirkan darah, bolak-balik terus. Nah, fungisida sistemik akropetal yang kita bahas ini arahnya ke atas. Jadi kalau dia ke atas, dia memanfaatkan fasilitas pipa silem. Karena pipa silem ini dari bawah ke atas, arahnya ke atas. Jadi akropetal yang arahnya juga ke atas, dia memanfaatkan silem. Sedangkan basipetal arahnya ke bawah, dia memanfaatkan pipa floem. Nah, floem ke bawah, maka basipetal yang arahnya juga ke bawah, dia memanfaatkan pipa floem ini, arahnya sama. Nah, jadi kalau kita semprot, ya, misalnya fungisida sistemik akropetal, Bapak Ibu semprot di sini, di batang ini, karena sifatnya akropetal ini ke atas, maka dia akan merambat ke atas. Jadi semprotnya kena ke sini, racun fungisida ini akan dibawa ke sini, akan dialirkan ke sini, ke ujung daun. Dia akan masuk ke sini, ke ujung daun, sampai ujung daun. Yang bagian dekatnya mana lagi? Ini, dia akan bawa ke sini, sampai ke ujung daun. Di atas ini bagaimana, Pak? Di atas ini tidak. Makanya Bapak Ibu harus menyemprotkan secara merata. Seperti itu, merata. Kalau misalnya kasusnya bukan kena di batang, ya, semprotannya kena ke daun, di bagian sinilah, ya, maka dia akan merambat ke atas sampai di ujung daun. Semprot ke sini, dia akan merambat ke sini, ke atas, ya. Semprotnya kena ke sini, dia akan merambat ke atas, ya. Dia tidak mungkin merambat ke bawah, dia ke atas. Karena akropetal ini arahnya ke atas, memanfaatkan pipa silem tadi. Sedangkan kalau basipetal seperti ini, dia akan merambat ke bawah. Jadi contohnya, ya, kita semprot di sini, maka dia tidak akan merambat ke atas karena dia masuk dan melalui pipa floem yang arahnya ke bawah, kan. Maka dia akan mengalir lewat floem ke sini. Maka daun inilah yang akan mendapatkan fungisidanya. Ya, kalau misalnya pakai basipetal, dia ke bawah. Begitupun kalau kita semprot di pangkal batang ini, maka dia akan turun ke akar. Nah, seperti ini. Tapi kalau misalnya akropetal yang Bapak Ibu semprot ke sini, maka dia akan naik ke atas karena dia memanfaatkan pipa silem tadi. Jadi untuk memudahkan Bapak Ibu menggunakan fungisida sistemik akropetal, Bapak Ibu harus tahu tujuan jamurnya ada di mana. Kalau jamurnya ada di batang, ada di tangkai daun, Bapak Ibu pakai yang akropetal. Sedangkan kalau target jamur patogennya ada di akar, maka Bapak Ibu pakai yang basipetal karena arahnya ke bawah menggunakan pipa floem. Nah, sekarang Bapak Ibu sudah ada pencerahan sedikit dan gambaran sedikit. Oh, ternyata begitu ya, Pak. Oh, ternyata ada fungisida sistemik yang cara kerjanya akropetal dan basipetal seperti itu, Pak. Ya, fungisida itu sudah secanggih itu, Bapak Ibu. Makanya fungisida kalau dicampur dengan perekat, pembasah dan penembus, itu saya anggap konyol dan jadul sekali. Teknologi pestisida ini sudah canggih dan modern, Bapak Ibu. Hanya saja kita yang tidak menemukan itu. Bukan tidak menemukan itu, orang-orang nggak kasih tahu itu ke Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa bayangkan saja, kalau fungisida Bapak Ibu pakai perekat, dia cuma menempel di permukaan daun, selesai. Sampai di situ. Tetapi kalau Bapak Ibu tahu bahwa fungisida sistemik akropetal ini ada, fungisida sistemik basipetal ini ada, maka buat apa lagi kita pakai perekat-perekat omong kosong itu? Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau menyemprot tanaman Bapak Ibu dengan fungisida, ya, untuk membunuh atau membasmi jamur patogen, kalau misalnya jamur patogen itu ada di batang dan di daun, Bapak Ibu pakai yang akropetal. Tetapi kalau fungi patogennya atau jamur patogennya ada di dalam tanah, maka Bapak Ibu harus menggunakan fungisida sistemik yang basipetal, ya. Karena basipetal itu yang menggunakan jasa dari pipa floem untuk masuk ke dalam akar, ya. Nah, sekarang saya akan coba tunjukkan, tampilkan lagi untuk Bapak Ibu fungisida sistemik yang sifatnya akropetal yang bisa Bapak Ibu dapatkan di toko-toko pertanian dengan bahan aktif seperti ini.
Nah, itu adalah fungisida sistemik akropetal. Silakan Bapak Ibu screenshot saja atau catat saja bahan aktifnya tadi yang sudah saya tunjukkan. Bebas. Fungisidanya mau merek apa, mau harga berapa, itu terserah Bapak Ibu. Tergantung keuangan Bapak Ibu. Yang penting bahan aktifnya harus yang itu. Kemudian yang kedua adalah fungisida sistemik yang sistem kerjanya adalah basipetal. Dan ini adalah bahan aktifnya. Nah, untuk fungisida sistemik basipetal ini juga sama. Bisa Bapak Ibu beli merek apa saja bebas, mau harga berapa saja juga bebas, yang penting bahan aktifnya yang saya tunjukkan tadi. Nah, sekarang Bapak Ibu, pertanyaan saya, ketika Anda mendapatkan informasi-informasi seperti ini dari saya, lalu saya bertanya kepada Anda, perlukah perekat-perekat itu? Perlukah penembus-penembus itu? Perlukah pembasa-pembasa itu? Bapak Ibu akan bilang, ternyata itu konyol. Ya, memang itu konyol. Itu yang saya bilang informasi dungu itu ya seperti itu. Di negara-negara maju Bapak Ibu, pertaniannya sudah sangat canggih. Teknologi robot yang nanam, robot yang panen, robot yang siram. Semuanya robot yang kerjakan. Petaninya cuma ngopi sambil ngerokok, sambil kontrol aja pakai remote. Kita masih berdebat tentang perekat, pembasah dan penembus TTB-nya omong kosong itu. Kita masih ada di dunia itu. Dunia pembasah. Kita masih di situ. Orang udah pakai drone, kita masih ribut soal ini. Gimana pertanian kita mau maju Bapak Ibu? Jadi memang menurut saya ini agak miris sekali. Pertanian di Indonesia ini ribetnya bukan main. Pantas saja generasi-generasi muda tidak mau turun ke lahan, tidak mau bertani. Ya ribet seperti ini. Hal yang tidak perlu dibuat perlu. Hal yang tidak penting dibuat penting. Hal yang tidak perlu dibahas kita bahas juga. Bapak Ibu bayangkan ya, kalau robot nanam sayur, robot nanam padi, itu bukan sebuah informasi yang menggemparkan dunia, udah biasa itu, standar itu. Dan itu bukan hal yang luar biasa lagi. Itu sudah hal standar. Memang teknologi kita sudah seperti itu. Dan semoga makin banyak orang cerdas di Indonesia ini, di negara tercinta kita ini, yang memberikan edukasi-edukasi positif dan membangun seperti itu, yang mungkin suatu saat nanti, mungkin suatu saat nanti kita bisa maju pertaniannya dan bisa sama seperti negara-negara maju itu. Nah, kemudian untuk menutup video penjelasan hari ini tentang fungisida sistemik ini, besok kita akan masuk pada herbisida. Dan besok untuk herbisida kita akan telanjangi lagi perekat, pembasah maupun penembus TTB-nya itu. Kita akan telanjangi lagi di materi besok herbisida. Terima kasih sudah menyaksikan dan dari kata saya ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.